Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meswari Jafri, BP 1910922043. Pada video kali ini yang merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Lalu Lintas Perkotaan kelas F dengan dosen pengampu Bapak Yosafra STMN OSC PhD. Ah, Baiklah, itu pada video kali ini yaitu membahas mengenai kegiatan perencanaan dalam manajemen lalu lintas jalan M. Yunus Padang. Nah, itu yang pertama yaitu identifikasi masalah lalu lintas. Itu geometri jalannya dan persimpangan. Nama jalan yaitu Jalan M. Yunus Padang. Jika tipe jalannya yaitu 2/2 undisturbed. Lebar jalur lalu lintas efektif yaitu 5 meter. Lebar bahu efektif pada kedua sisi 1,5 meter. Dan ini adalah tampilan dari Jalan M. Yunus. Itu yang memiliki panjang sekitar 1,7 km dan waktu tempuh yang dibutuhkan yaitu sekitar 5 menitan. Selanjutnya itu struktur dan kondisi jalan. Untuk strukturnya terdiri dari lapisan tanah dasar, lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas, dan lapisan permukaan. Dan untuk kondisi jalannya itu dalam keadaan baik, namun masih terdapat beberapa kerusakan pada beberapa ruas jalan. Selanjutnya itu perlengkapan jalan. Perlengkapan jalannya terdiri dari lampu penerangan dan rambu-rambu lintas dan tidak terdapatnya lampu arus lalu lintas. Lampu lalu lintas. Selanjutnya yaitu lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan. Untuk lokasinya yaitu adanya pasar pagi pada ruas jalan ini dan terdapatnya universitas dan sekolah pada jalan ini, sehingga pada pagi hari jalan ini cukup padat dilalui sehingga tidak jarang terjadi kemacetan dan kecelakaan. Seperti yang terlihat pada video ini, itu pada bahu jalannya banyak terdapat pertokoan dan pedagang pada pasar pagi tersebut, sehingga pada pagi hari tidak jarang terjadi kemacetan dan kecelakaan karena pemotor yang tidak sabaran dalam berkendara. Selanjutnya itu penggunaan bagian jalan selain peruntukannya, yaitu penggunaannya digunakan sebagai tempat baliho dan tempat untuk spanduk. Selanjutnya itu penggunaan ruang jalan digunakan sebagai sarana transportasi dan sarana penghubung antara Jalan Kampung Kelawi dengan Jalan Dr. Muhammad Hatta. Dan untuk kapasitas jalannya yaitu 1326,808 SMP per jam. Tata guna lahan pinggir jalan. Pada tata guna lahan pinggir jalan digunakan sebagai tempat berjualan baik pedagang bahan-bahan makanan di sekitar daerah pasar pagi maupun pedagang kaki lima. Selain untuk berjualan, tata guna lahan pinggir jalannya digunakan sebagai tempat parkir dan tempat berhenti sementara oleh sopir angkutan umum dalam mencari penumpang, sehingga tidak jarang terjadi kemacetan pada ruas jalan tersebut. Selanjutnya itu untuk pengaturan lalu lintasnya hanya terdapat rambu-rambu lalu lintas dan tidak terdapatnya yaitu lampu lalu lintas, sehingga pada persimpangannya sering terjadi kemacetan. Selanjutnya itu untuk kinerja lalu lintasnya, tingkat layanan Jalan M. Yunus yaitu sebesar 0,26 dan tergolong pada loss B, yang mana karakteristik lalu lintasnya yaitu harus stabil tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Selanjutnya itu inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. Dan yang pertama itu volume lalu lintas. Volume lalu lintas dihitung dengan cara melakukan pengamatan langsung pada ruas Jalan M. Yunus selama 15 menit dan diperoleh jumlah kendaraan ringan 34, kendaraan berat 3, sepeda motor 97, kendaraan tak bermotor 2. Dari jumlah kendaraan selama pengamatan langsung pada ruas Jalan M. Yunus didapatkan jumlah kendaraan yaitu 86,4 SMP dan kapasitas jalan sebesar 1326,808 SMP.
per jam. Tingkat kerusakan jalan, pada jalan M Yunus yang menggunakan pengerasan lentur, kerusakan jalan ini dilihat pada ruas tersebut rata-rata masih dalam kondisi baik, tetapi ya, masih terdapat kerusakan seperti jalan yang berlubang dan bergelombang. Komposisi lalu lintasnya itu terdiri dari kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor. Variasi lalu lintas yaitu seperti yang dilihat pada grafik, yaitu grafiknya itu per 1 menit selama 15 menit. Dilihat pada grafiknya. Selanjutnya itu distribusi arah. Distribusi arahnya yaitu 45% ke Jalan Kampung Kelawi dan 55% ke Jalan Muhammad Hatta. Selanjutnya pengaturan arus lalu lintas. Pengaturan lalu lintas hanya menggunakan rambu jalan, tapi hanya ada beberapa rambu lalu lintas yang terpasang pada ruas jalan ini. Seharusnya rambu lalu lintas ini dipasang lebih banyak pada ruas jalan ini karena sangat minimnya rambu lalu lintas, dan juga pada lalu lintas pada ruas jalan M Yunus pada persimpangannya tidak terdapat rambu lalu lintas, sehingga terutama pada jalan M Yunus dengan jalan Muhammad Hatta tidak terdapatnya rambu lalu lintas, sehingga pada persimpangan ini sering terjadi kemacetan dan kecelakaan. Seharusnya harus dipasang lampu lalu lintasnya. Selanjutnya kecepatan dan tunda lalu lintas. Kecepatan tempuh sebagai ukuran utama kinerja segmen jalan karena mudah dimengerti dan diukur, merupakan masukan yang penting untuk biaya pemakaian jalan dalam analisa ekonomi. Itu komponen tundaan terdiri dari pelambatan kendaraan, pemberhentian kendaraan, percepatan kembali kendaraan pada kondisi semula. Selanjutnya kinerja perlengkapan jalan, hanya terdapat penerangan jalan dan lampu-lampu lalu lintas dan tidak adanya lampu lalu lintas, sehingga kinerja perlengkapan jalannya masih sangat minim, masih sangat kurang, dan untuk rambunya itu masih sedikit. Selanjutnya perkiraan lalu lintas, volume lalu lintas yang akan datang. Asumsi pertumbuhan lalu lintas yaitu sekitar 4% per tahun. Sehingga didapat volume lalu lintas yang akan datang. Volumenya yaitu 105,119 SMP per 15 menit. Selanjutnya inventarisasi dan analisa ketersediaan atau daya tampung jalan. Pengumpulan data, analisa, dan evaluasi kapasitas jalan existing. Hasil merupakan tingkat layanan jalan M Yunus tersebut, sedangkan untuk hasil kapasitasnya dapat 1.326,808 SMP per jam. Analisa dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang. Penulis mengusung pertumbuhan lalu lintas yang terjadi di Jalan M Yunus per tahun adalah sebanyak 4%. Jika pertumbuhan lalu lintas terjadi pada setiap tahun, maka diperlukan pelebaran jalan pada ruas Jalan M Yunus ini agar memiliki kapasitas jalan yang lebih besar, sehingga pertumbuhan lalu lintas tidak menjadi permasalahan di ruas Jalan M Yunus ini. Selanjutnya itu penetapan tingkat pelayanan, sama rasio antara volume dan kapasitas jalan. Selanjutnya itu kecepatan. Pada ruas jalan M Yunus rata-rata 40-60 km per jam. Waktu perjalanan yaitu dalam keadaan jalan yang lancar itu sekitar 5 menitan. Jika jalanannya cukup ramai itu ditempuh dalam waktu 10 menitan. Selanjutnya kebebasan bergerak. Pada jalan M Yunus ini kendaraan juga memiliki kebebasan bergerak pada ruas, tetapi pada waktu jam sibuk seperti pagi dan sore hari kendaraan menjadi kurang kebebasannya. Selanjutnya itu keamanan. Jalan M Yunus ini terbilang cukup aman dan permukaan aspalnya cukup bagus. Selanjutnya itu untuk keselamatan. Keselamatan berlalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Selanjutnya untuk ketertiban. Pada jalan M Yunus ini umumnya para pengendara dan pengguna jalan lainnya sudah tertib dalam berkendara, namun tidak bisa dipungkiri masih terdapat pengendara yang masih belum taat aturan, sehingga untuk ketertibannya bisa dibilang cukup. Selanjutnya itu kelancaran lalu lintas pada jalan M Yunus ini termasuk lancar, namun kelancaran tersebut dapat terganggu pada jam-jam sibuk.
karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan. Selanjutnya itu penilaian pengemudi terhadap kondisi lalu lintas. Pengemudi merasa cukup nyaman dalam berkendara ketika melintasi jalan M. Yunus. Sekian untuk presentasi saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.